Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda Revolution ID. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih. Di antaranya, mantap, tim analisis STY bocorkan strategi skuad Irak versus Indonesia jelang menghadapi Irak nanti. Mantan pemain AC Milan sebut timnas Indonesia terkuat di ASEAN. Senegal tunggu timnas Indonesia di final Piala Dunia U17. Media Korea sampai terkagum dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia. Mantap, tim analisis STY bocorkan strategi skuad Irak versus Indonesia. Laga timnas Indonesia versus Irak akan berlangsung pada tanggal 16 November 2023. Itu artinya jaraknya sudah semakin dekat, yakni hanya tinggal 2 minggu lagi. Dan Shin Tae-yong pun harus segera mempersiapkan skuadnya dengan baik untuk laga nanti. Namun jelang laga tersebut, tim analisis Shin Tae-yong justru telah membocorkan bagaimana strategi yang akan diterapkan oleh Irak pada saat menghadapi timnas Indonesia nanti. Berdasarkan laporan dari tim analisis, Irak diketahui akan menerapkan formasi 4-4-2 dalam laga menghadapi timnas Indonesia. Namun dalam hal ini, tim analisis yang mengetahui 10 nama pemain yang akan diturunkan oleh Irak dalam laga nanti. Sedangkan untuk posisi bek kanan belum bisa dipastikan. Tim analisis menyebutkan bahwa Jalal Hussein akan kembali dipercayakan oleh Jesus Casas untuk mengawal di bawah mister gawang timnas Irak. Untuk posisi bek tengah akan diisi oleh Hussein Ali dan Saad Natik. Sedangkan posisi bek kiri akan menjadi milik dari Mer Shashdosky. Berikutnya untuk lini tengah, Jesus Casas diketahui akan memainkan 4 orang gelandang sekaligus, yakni terdiri dari Zidan Iqbal, Ibrahim Bayash, Amir Al-Amari, dan Amjad Atwan. Sedangkan untuk lini depan, Jesus Casas akan menduetkan Aiman Hussein dan Ali Al-Hamadi. Dari nama-nama yang telah disebutkan tadi, timnas Indonesia harus mewaspadai salah satu pemain yang dimiliki oleh Irak, ia adalah Zinedine Iqbal. Hal ini dikarenakan sang gelandang sudah pernah bermain untuk klub raksasa Manchester United. Bersama Manchester United Junior, ia mendapatkan pengalaman yang cukup berharga. Ia pun tumbuh semakin matang dan cukup tenang dalam mengatur irama permainan. Dalam hal ini, para penggawa timnas Indonesia harus bisa membuat Zidan Iqbal menjadi tidak nyaman agar ia tidak leluasa mengacak-acak timnas Indonesia. Mengingat Irak adalah tim kuat, maka Shin Tae-yong akan kembali memainkan 3 bek sejajar dan memainkan 5 orang pemain di lini tengah untuk bisa menghalau serangan dari Irak. Berdasarkan bocoran dari tim analis, Irak akan menggunakan formasi 4-4-2. Zidan Iqbal salah satu pemain yang harus benar-benar kami waspadai di laga nanti. Ia memiliki pengalaman yang luar biasa di Manchester United sebelumnya, ujar Shin Tae-yong. Saya tidak terlalu khawatir karena Erkan Baget sudah sembuh dari cedera, jadi saya bisa kembali memainkan 3 bek sejajar dalam laga nanti, ujar Shin Tae-yong menambahkan. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah bocoran dari tim analisis akan membantu Shin Tae-yong? Dan apakah Shin Tae-yong bisa menerapkan taktik yang ampuh saat melawan Irak nanti? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys. Mantan pemain AC Milan sebut timnas Indonesia terkuat di ASEAN. Kualitas timnas Indonesia diketahui semakin membaik sejak diasuh oleh Shin Tae-yong. Maka tak heran bila banyak pihak secara terang-terangan memuji kualitas dari skuad Garuda. Beberapa waktu lalu pujian datang dari Keisuke Honda, mantan pemain AC Milan tersebut bahkan tidak ragu memuji skuad Garuda dengan mengatakannya sebagai tim terkuat di kawasan Asia Tenggara. Menurut saya saat ini timnas Indonesia adalah tim terkuat yang ada di kawasan Asia Tenggara. Selama dilatih oleh Shin Tae-yong, mereka sudah memiliki para pemain dengan kualitas yang cukup komplit, ujar Keisuke Honda. Pujian dari mantan pemain timnas Jepang tersebut juga bukan isapan jempol semata, melainkan karena saat ini timnas Indonesia sudah memiliki banyak pemain naturalisasi. Di sana ada Sandy Walsh, Shani Patinama, Erkan Baget, Mark Locke, Ever Jenner, Rafael Struijk hingga Jordi Amat. Selain itu, timnas Indonesia juga memiliki pemain muda berbakat yang bahkan sudah abroad seperti Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand. Keisuke Honda juga mengatakan bahwa ia tidak sabar untuk menyaksikan laga Jepang menghadapi timnas Indonesia dalam babak penyisihan grup D di Piala Asia nanti. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah pujian dari Keisuke Honda terhadap timnas Indonesia itu wajar? Dan apakah skuad Garuda bisa meraih hasil maksimal saat bertemu dengan Jepang nanti? Silahkan tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Senegal tunggu timnas Indonesia di final Piala Dunia U17. Piala Dunia U17 baru akan mulai bergulir pada tanggal 10 November nanti. Namun Senegal yang tak lain adalah salah satu peserta Piala Dunia U17 sudah menginjakan kakinya di Indonesia sejak tanggal 1 November lalu. Menariknya, wakil Afrika tersebut mengaku ingin bertemu dengan timnas Indonesia di partai puncak.
Senegal sendiri bisa lolos ke ajang Piala Dunia U17 karena berstatus sebagai juara Piala Afrika U17. Mereka berhasil mendapatkan gelar itu setelah mengalahkan Maroko dengan skor tipis 2-1. Kami akan mengikuti kompetisi yang sangat indah di Indonesia, karena negara ini memiliki keramah tamahan yang sangat luar biasa. Kami ingin menghadapi timnas Indonesia di final bila memang diizinkan, ujar Duta Besar Senegal. Saya ingin mengucapkan selamat bertemu di final kepada Indonesia, karena saya berharap kami benar-benar bisa bertemu dengan mereka di partai puncak, ujar Duta Besar Senegal menambahkan. Lolos ke babak final sejatinya hal yang sangat sulit bagi timnas Indonesia, mengingat ini adalah kali pertama bagi skuad Garuda Muda tampil dalam ajang Piala Dunia. PSSI sendiri pun hanya menargetkan bisa lolos ke babak 16 besar saja. Namun tetap saja tidak ada yang mustahil dalam dunia sepak bola. Timnas Indonesia bisa saja lolos ke final bila mau benar-benar memperjuangkannya. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu yakin skuad Garuda akan mencapai final? Silahkan komen-komen di bawah ya guys. Media Korea sampai terkagum dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia. PSSI saat ini memang tengah gencar melakukan naturalisasi terhadap para pemain yang memiliki darah Indonesia. PSSI sebelumnya diketahui juga sudah berhasil mendatangkan beberapa pemain naturalisasi yang berkualitas, yang mana kehadiran mereka semakin memperkuat timnas Indonesia. Proyek naturalisasi yang tengah digarap oleh PSSI ternyata ikut membuat Best 11 terkagum. Best 11 sendiri adalah salah satu media yang berbasis di Korea Selatan. Dalam hal ini media Korea Selatan tersebut menyebutkan bahwa proses naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia sangat baik sekali. Bahkan jauh lebih baik bila dibandingkan dengan naturalisasi yang dilakukan oleh Cina. Timnas Indonesia saat ini cukup sukses dengan program naturalisasi pemain dan jauh lebih baik dari Cina. Indonesia menaturalisasi para pemain keturunan yang berkualitas, sedangkan Cina terlalu memaksa dalam hal naturalisasi. Bahkan pada para yang tidak memiliki darah Cina juga ikut dinaturalisasi oleh federasi mereka, tulis Best 11 dalam salah satu artikelnya. Selain itu, Best 11 juga menyatakan bahwa sepak bola Indonesia akan menjadi semakin kuat karena proyek naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI sangat terarah dan tepat sasaran. Lalu bagaimana tanggapanmu mengenai hal ini? Apakah kamu juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh media Korea Selatan tersebut? Silahkan tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini ya guys.